Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisari Gunawan Harahap dari kelas 11 MIA 3 akan menerangkan penjelasan tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. 2 di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Safawi. Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama lebih kurang 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan Asia. Bisa dikatakan Daulah Utsmani menguasai 3 benua. Daulah Utsmani mengalami masa kejayaannya pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Perang yang berlangsung antara Turki Utsmani dengan bangsa Eropa pada masa Sultan Sulaiman II telah melemahkan kerajaan. Gejolak internal yang terjadi dalam kerajaan menambah semakin memperlemah kekuasaan Daulah Utsmani, sehingga Daulah Utsmani berhasil dikalahkan oleh bangsa Eropa. Berakhirnya Daulah Utsmani ditandai dengan terbentuknya sebuah negara Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Eropa. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi, merasa terancam, pemimpin suku Kayi, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Murbiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, Sadkurtakin, Tokday, Ertugrul, dan Dandan. Pasca meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal, dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Dalam perjalanan, Ertugrul, putra ketiga dari Sulaiman Shah, diangkat sebagai pemimpin baru, hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dan dari Bani Saljuk, Rum, dengan kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah kepada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Sugata dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam, Kebrusa hingga Eskişehir. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan, sedangkan Ertugrul sendiri menyamatkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I, diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberi gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri, bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Saljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa ini, Sultan Alauddin I meninggal dunia, sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya.
Sekian penjelasan tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Jangan lupa like dan komen serta subscribe channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.